Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herli Queen Sufana Angela dengan NIM 20.8148. Di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Insinyur Henny Belsa MM. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani, SE, MM. Di sini pertama-tama saya ingin menyampaikan presentasi skripsi saya dengan judul Mengelola Corporate Social Responsibility, Product Quality terhadap Purchase Intention dimediasi oleh Consumer Ethnocentrism pada brand Erigo. Selanjutnya, pertama-tama ada latar belakang perkembangan bisnis retail modern di Indonesia semakin berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya toko retail modern yang membuka cabang di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan bisnis fashion ditandai dengan banyaknya pusat-pusat bisnis baru yang menandakan bahwa bisnis retail merupakan salah satu cabang perekonomian perkembangan yang sangat pesat. Dengan perkembangan yang sangat pesat, perubahan menjadi semakin cepat akibat perkembangan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai brand yang akan melatar belakangi tentang skripsi ini, yaitu Erigo. Erigo merupakan brand fashion yang mengembangkan brand fashion asal Indonesia yang mengutamakan kualitas tinggi dan desain produk yang mendukung segala perjalanan dan kebutuhan sehari-hari. Kini berbasis di Indonesia, Erigo telah menjadi satu lini pakaian terbaik, berkualitas dan terpercaya di pasaran. Didirikan pada 20 November 2010 dengan nama brand yang awalnya yaitu Elekita Co. yang kemudian diubah menjadi Erigo. Erigo menyasar kebutuhan perjalanan dengan model yang nyaman dan ramah konsumen. Selanjutnya, rumusan masalah pada skripsi ini yaitu pertama, apakah CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Kedua, apakah produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Ketiga, apakah CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer ethnocentrism? Keempat, apakah produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer ethnocentrism? Kelima, apakah consumer ethnocentrism berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Selanjutnya ada kerangka berpikir di sini yaitu H1, CSR berpengaruh terhadap purchase intention, H2 ada produk quality berpengaruh terhadap purchase intention, ketiga ada CSR berpengaruh terhadap consumer ethnocentrism, keempat ada produk quality terhadap consumer ethnocentrism dan ethnocentrism berpengaruh terhadap purchase intention. Pada penelitian ini menggunakan yang pertama ada metode penelitian dan sampel. Pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti ini termasuk pada jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dalam analisisnya menggunakan sumber data yang menggunakan angka-angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumen Erigo yang pernah membeli brand Erigo atau hanya konsumen yang mengetahui produk Erigo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 130 responden, di mana dalam penelitian ini menggunakan rumus Haier. Karena ukuran populasi belum diketahui pasti dan menyarankan bahwa ukuran sampel minimum 5-10 kali dikali variabel indikator, sehingga jumlah indikator sebanyak 13.
buah, sehingga 13 kali 10 sama dengan 130. Jadi, melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut didapat jumlah sampel dari penelitian adalah sebanyak 130 orang yang berasal dari brand Erigo. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis pertama yaitu uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T digunakan untuk menentukan nilai uji statistik dengan persamaan atau dapat juga dikatakan untuk menguji hipotesis, maka diadakan pengujian dengan menggunakan rumus T. Adapun persamaan dari uji T adalah sebagai berikut. 1. HA diterima apabila T hitung lebih besar T tabel pada 5% dan nilai P kurang value level kurang level signifikan terhadap sebesar 0,05. Uji F pada uji hipotesis adalah yaitu penjelasannya uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dependen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05. Pertama, yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh yang signifikan antara semua variabel dependen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pembahasan pada uji normalitas 1 berdasarkan output SPSS tabel di samping dapat diketahui bahwa nilai signifikan sig 2,2 dikurangi Thailand sebesar 0,058 lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov di atas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal, residual variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk dijadikan objek penelitian. Sedangkan uji normalitas kedua yaitu dari tabel di samping, nilai signifikan sig 2 dikurangi Thailand sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas persamaan 2 menunjukkan bahwa semua nilai residual variabel yang digunakan penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk dijadikan objek penelitian. Pembahasan pada uji multikolonialitas persamaan 1 dan 2 menunjukkan bahwa nilai toleransi dari CSR sebesar 0,0961, sedangkan produk quality sebesar 0,984, dan pada consumer ethnocentrism 0,948. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada variabel independen karena nilai toleransi lebih dari 0,1. Begitu juga dengan nilai variance inflection factor menunjukkan nilai kurang dari 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya ada pada persamaan kedua, yaitu menunjukkan bahwa nilai toleransi dari CSR sebesar 0,999 dan produk quality sebesar 0,999. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada variabel independen karena nilai toleransi lebih dari 0,1. Begitu juga dengan nilai variance inflection factor, menunjukkan nilai kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel independen dalam model regresi. Pembahasan yang kedua ada uji heterogeneity
ektisitas persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1 menunjukkan bahwa CSR X1, produk quality X2, dan consumer ethnocentrism Z memiliki nilai signifikan sebesar lebih besar dari 0,05, sehingga keempat variabel tersebut tidak memiliki gejala heteroskedisitas. Dengan perkataan lain, variabel-variabel pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedisitas. Pada persamaan kedua, menunjukkan variabel CSR X1 dan produk quality X2 memiliki nilai signifikan sebesar lebih dari 0,5, sehingga keempat variabel tersebut tidak memiliki gejala heteroskedisitas. Dengan perkataan lain, variabel-variabel pada penelitian tidak terjadi heteroskedisitas. Pembahasan pada uji F persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 diperoleh F hitung sebesar 4,299 dan signifikansinya sebesar 0,0006, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel CSR, product quality, dan consumer ethnocentrism secara bersamaan berpengaruh terhadap purchase intention. Persamaan kedua diperoleh F hitung sebesar 3,477 dan signifikansinya sebesar 0,034, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel CSR dan produk quality secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel consumer ethnocentrism. Uji T persamaan 1 menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Ketiga, variabel product quality berpengaruh terhadap purchase intention. Dan yang ketiga ada variabel consumer ethnocentrism berpengaruh terhadap purchase intention. Selanjutnya ada uji T persamaan 2. T persamaan 2, hal ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap consumer ethnocentrism. Dan kedua, variabel product quality tidak ada pengaruh terhadap variabel consumer ethnocentrism. Selanjutnya ada uji Sobel 1. Berdasarkan hasil output interaktif mediation tes online, diketahui nilai Sobel tes 1,61 lebih besar dari 1,96 dengan nilai p-value 0,10 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa consumer ethnocentrism mampu memediasi CSR terhadap purchase intention. Sedangkan uji Sobel kedua, berdasarkan hasil output interaktif mediation, diketahui nilai Sobel tes 1,116 lebih besar dari 1,96 dengan nilai p-value 0,24 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa consumer ethnocentrism tidak mampu memediasi produk quality terhadap purchase intention. Kesimpulannya adalah, pertama, penelitian memiliki hasil bahwa CSR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Kedua, produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Ketiga, CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer ethnocentrism. Keempat, produk quality tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer ethnocentrism. Dan kelima, consumer ethnocentrism berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Keenam, corporate CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention yang dimediasi oleh consumer ethnocentrism. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.